ini adalah dalam rangka menunggu Rasul terakhir. Bahkan di dalam hadis, banyak riwayatnya hadis bahwa orang-orang Yahudi itu ketika mereka bertikai dengan orang-orang Arab, mereka selalu mengatakan begini, wahai orang-orang Arab, tunggu ya. Tunggu masanya di mana nabi terakhir akan muncul dan berperang bersama kami, akan memerangi kalian, akan mengalahkan kalian. Jadi itu sering sekali diungkapkan kepada suku Aus dan Khazraj. Makanya suku Aus dan Khazraj ketika sudah masuk Islam, mereka ini bertanya kepada orang Yahudi, apakah kamu lupa? Dulu kamu itu sering mengancam kami dengan menyebutkan nanti Rasul terakhir akan berperang ya, melawan kalian, akan berperang bersama kami melawan kalian. Lalu kata orang Yahudi, ya tapi bukan itu maksudnya, bukan Muhammad yang kami maksud. Bukan Muhammad yang dimaksud dalam kitab suci kami. Jadi mereka menyangkal. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad, mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena apa? Karena di dalam ceramah-ceramah mereka, di dalam kitab suci mereka itu disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad itu seperti ini. Jadi seolah-olah digambarkan seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Akan tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi mereka itu menutup-nutupi. Para pendeta Yahudi itu menutup-nutupi tentang hakikat kebenaran. Nah ini orang Yahudi, karena apa? Karena kedengkiannya. Karena mereka mengira awalnya yang akan jadi Rasul terakhir itu dari kalangan bangsa Yahudi. Ternyata dari kalangan bangsa Arab. Yang mereka anggap bangsa Arab itu lebih rendah dibandingkan bangsa Yahudi. Kenapa dianggap rendah? Karena orang Arab itu adalah keturunan dari Hajar. Keturunan dari Ismail. Keturunan dari Ibrahim. Ibrahim menikah dengan budak. Ya. Dengan budak, Hajar. Sedangkan orang-orang Yahudi adalah keturunan Ibrahim. Ya. Ibrahim menikah dengan Sarah. Ya. Kemudian Sarah melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub mempunyai anak 12 orang anak. Itulah suku bangsa Yahudi itu ada 12. Yang terbesar namanya Yahuda. Maka kaum Bani Israel itu sering disebut dengan istilah Yahudi. Disebut Bani Israel karena mereka ini anak cucu dari Israel. Israel itu siapa? Gelar kepada Nabi Yakub. Artinya adalah hamba Allah yang amat taat. Israel itu dalam bahasa Ibrani. Makanya penulis-penulis berita ya, yang Muslim biasanya kalau mencatat Israel itu pakai tanda kutip gitu, karena Israel yang sekarang bukan hamba Allah yang amat taat gitu. Disebut bangsa Ibrani. Kenapa? Karena nenek moyang orang-orang Bani Israel adalah Nabi Ibrahim dan para pengikutnya yang menyeberang dari Babilonia, menyeberangi sungai Efrat. Dalam bahasa Syriani, orang yang menyeberang itu, muhajirin yang menyeberang disebut dalam bahasa Syriani ya, disebut dengan Ibrani. Ibrani itu artinya orang-orang yang menyeberang. Menyeberang dari Babilonia, menyeberangi sungai Efrat menuju ke wilayah Palestina. Wilayah Filistin, tanah Kan'an, dalam bahasa kitab orang-orang Kristen itu, tanah Kan'an. Gitu. Nah, jadi mereka ini sudah menunggu-nunggu kedatangan Rasul terakhir, tetapi ya mereka tidak mau mengakui. Karena masa kita harus mengikuti keturunan dari budak. Ya, kalau bahasa orang Arab itu istilahnya ummu walad.
Ya, ummu walad itu artinya ibu, seorang ibu yang melahirkan anak, ya orang merdeka, tetapi si ibunya ini dulunya mantan budak. Disebutnya istilahnya ummu walad. Masa kita mau mengikuti seorang ummu walad? Itu keturunan dari Hajar gitu. Nah, orang-orang Yahudi ini kalau hanya sekedar ini bahasa yang saya kutip dari Fiqhus Sirahnya Muhammad Al-Ghazali ya. Seandainya mereka hanya mengingkari Rasulullah sebagaimana mereka mengingkari Nabi Isa ya, karena orang-orang Yahudi juga mengingkari kerasulan Isa alaihissalam. Kalau seandainya mereka itu hanya mengingkari Rasulullah seperti mengingkari Nabi Isa, hanya mengingkari kebenaran Al-Quran, dan mereka tenang beribadah masing-masing gitu. Mereka beribadah, kaum muslimin beribadah gitu ya. Tentu mereka akan dibiarkan, tidak akan diganggu oleh kaum muslimin, ya, tidak akan diperangi. Namun masalahnya mereka ini bukan hanya sekedar ingkar, tetapi mereka ini bahasanya mereka ini menjadi duri dalam daging gitu. Mereka ini masuk ke dalam kalangan kaum muslimin, menjadi mata-mata, pura-pura menjadi orang Islam, kemudian murtad untuk menanamkan, untuk melakukan tasykik, keraguan-raguan kepada orang-orang yang mau masuk Islam. Gitu. Ini disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 72. Segolongan dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, ya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, yakni para sahabat Rasulullah SAW pada permulaan siang. Lalu ingkarilah pada akhirnya, pada akhir siang, pada sore hari, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Jadi untuk menanamkan tasykik, ya, keraguan-raguan kepada kaum muslimin, mereka itu melakukan seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ingkar. Kalau masalah ingkar la ikraha fiddin. Kita kenal ya, kita hafal ya ayat ini. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika di Madinah ada seorang sahabat Rasulullah namanya Al-Husain. Dia punya anak dua. Dua-duanya orang Nasrani. Dipaksa oleh Al-Husain supaya masuk Islam. Karena saking sayangnya dia sebagai seorang ayah. Karena dipaksa terus, akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah. Mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya memaksa dia untuk masuk Islam. Dan dia tidak menyenanginya. Lalu dipanggillah oleh Rasulullah Al-Husain itu. Kenapa kamu memaksa anak kamu untuk dua anak kamu itu untuk masuk Islam? Kata Al-Husain, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak akan memaksa anak saya? Karena saya sayang kepada anak saya. Bagaimana apakah nanti di akhirat saya akan ridho melihat anak-anak saya masuk neraka? Maka turunlah ayat itu. Itu ayat, silakan dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Walaupun riwayat-riwayatnya nanti ada banyak ya. Di antaranya itu adalah asbabun nuzul turunnya la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kenapa tidak ada paksaan? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah itu. Asalkan kita sudah menyampaikan nih yang benar, ini yang salah. Sudah jelas kalau orang mikir hatinya itu bersih, tidak ditutupi oleh hawa nafsu, dia akan bisa melihat kebenaran dengan sangat jelas gitu. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut, oleh karena itu siapa yang ingkar kepada taghut, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, faqad wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang kepada tali ikatan yang amat kuat, lam fisamalaha, yang tidak akan lepas. Gitu. Jadi la ikraha fiddin.
Ini bukan masa umat Islam sedang dalam keadaan lemah di Mekah, bukan, di Madinah. Rasulullah sudah jadi khalifah lah begitu. Pemimpin, menjadi presiden, menjadi Amirul Mukminin, kalau istilah berikutnya itu ya sebutannya. Umat Islam dalam keadaan kuat, tapi tidak mau memaksa kepada orang yang tidak mau masuk Islam. Ya, gitu. Nah, tapi orang Yahudi ini ketika diberikan kebebasan, silakan kamu beribadah sesuai agama kamu, tetapi bersepakat untuk hidup berdampingan, damai, tidak boleh mengganggu, ya, tidak boleh berbuat onar. Ketika nanti ada penyerangan ke Madinah, mereka harus membantu kaum muslimin, saling bantu membantu dengan kaum muslimin kalau ada serangan musuh dari luar Madinah. Gitu. Dalam piagam Madinah itu begitu isinya, salah satunya ya. Nah, karena ulah dari orang-orang Yahudi seperti ini, akhirnya berakhirlah titik-titik pertemuan. Yaitu dengan pertama, turun syariat pemindahan kiblat. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini sudah berupaya didekati, dicari titik pertemuan dengan kaum muslimin ya, oleh Allah diperintahkan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Bagaimana Rasulullah juga melaksanakan saum Asyura, saum yang biasa mereka laksanakan. Tapi mereka seperti itu tingkahnya. Maka kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala setelah 16 bulan atau 17 bulan turun perintah untuk mengalihkan kiblat ke Masjidil Haram. Gitu. Jadi ini diakhiri titik-titik pertemuan ya dengan orang-orang Yahudi itu dengan pertama kalinya ini pada tahun 2 Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Jadi 2 tahun setelah peristiwa Hijrah. Pertama adalah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Orang Yahudi yang memang sudah dengki, semakin dengki dengan peristiwa itu. Makanya dalam juz kedua ya surat Al-Baqarah, nama lain Al-Baqarah itu adalah surah Bani Israel. Jadi surat Al-Baqarah itu yang hampir 3 juz itu bicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya surat Bani Israel. Nama lain surat Al-Baqarah itu ya. Kita kenalnya kan Al-Baqarah. Nah, nama lainnya itu adalah surah Bani Israel. Makanya di dalam surah Bani Israel itu banyak bicara tentang menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana pertentangan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dan itu disimpan di awal-awal surat. Karena generasi akhir zaman itu nanti akan berkonfrontasinya dengan orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian itu memerangi orang-orang Yahudi. Kan begitu dalam hadisnya. Ya. Itu pertama ya, pemindahan kiblat. Kemudian, nah ini saya jelaskan dulu ya, dalam Imam Al-Qurtubi ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Abu Hatim Al-Busti berkata, ketika di Madinah kaum muslimin melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari, di riwayat yang lain 16 bulan. Ya. Hal ini karena kedatangan Nabi ke Madinah terjadi pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kemudian pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, Nabi melaksanakan sholat menghadap Ka'bah atas perintah dari Allah. Tadi menghadap Baitul Maqdis pun atas perintah Allah gitu ya. Menghadap ke Ka'bah, mengalihkan kiblat menjadi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram pun atas perintah Allah. Ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Bulan Sya'ban. Ya. Setelah itu apa lagi? Yang berikutnya adalah turun syariat puasa melaksanakan saum di bulan Ramadan. Masih pada tahun 2 Hijrah dan pada bulan Rajab. Dalam riwayat yang disebutkan pada bulan Rajab. Jadi perintah melaksanakan saum Ramadan itu adalah dalam, kalau kita lihat secara historisnya ya, itu dalam suasana kaum muslimin ini memang sudah mengakhiri titik-titik pertemuan dengan orang-orang Yahudi. Jadi kaum muslimin ini sudah menjadi umat yang memiliki tata cara sendiri dalam ibadah, dalam
syariat, ya, aturan-aturan syariat. Tidak ada lagi persamaan-persamaan dengan orang-orang Yahudi. Makanya disunahkan saum Asyura itu sehari sebelumnya juga, ya, kemudian atau sehari setelahnya kan gitu. Kan Asyura itu 10 ya, tanggal 10 Muharram. Kan Rasulullah kemudian mensunahkan kalau aku masih hidup, kata Rasulullah, tahun depan itu yang akan aku laksanakan, karena itu tetap disunahkan, aku akan melaksanakannya tanggal 9 dan 10. Atau 10 dan 11 diperintahkan kepada sahabat seperti itu. Untuk apa? Untuk menyelisihi, untuk berbeda dengan orang Yahudi gitu. Jadi setelah tanggal 2 Hijrah itu betul-betul diakhiri titik-titik pertemuan dengan orang Yahudi. Umat Islam itu secara ibadah, sistem, tatanan kehidupan, syariat itu betul-betul tersendiri yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Makanya salah satu spirit Ramadan itu sebetulnya adalah bagaimana umat Islam ini memiliki komitmen dengan aturan hukum sendiri. Cara berpuasa juga berbeda dengan orang Yahudi gitu. 30 hari umat Islam, 29 hari gitu, 1 bulan umat Islam. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya gitu. Begitu gitu ya. Jadi dalam tanda kutip di sini mengganti puasa Asyura yang biasanya dilakukan ya. Disebutkan ya perintah berpuasa Ramadan dalam tarikh At-Tabari diumumkan sejak bulan Sya'ban juga pada tahun 2 Hijrah tersebut. Tahun 2 Hijrah itu tahun 624. Ya, 623 atau 624 Masehi. Itu pertama kali saum Ramadan perintah saum Ramadan diturunkan. Setelah itu apa lagi? Ada lagi ya. Turun perintah syariat zakat. Bukan zakat fitrah ya. Zakat mal gitu. Diturunkan. Sebelumnya juga sudah dikenal istilah zakat. Dari kalangan ahli kitab pun mengenal istilah zakat. Tapi zakat atau sodakoh itu adalah maksudnya berderma, berinfak, bersedekah. Tetapi zakat dalam syariat Islam lebih tatanannya lebih aturannya ya lebih luar biasa lagi gitu. Aturan-aturannya itu. Kalau punya emas 85 gram harus dalam 1 haul harus dikeluarkan 2,5%. Kalau punya kambing 40 ekor dikeluarkan 1 ekor misalnya. Pertanian ya aturannya kalau diairi dengan air hujan setiap panen keluarkan 10%. Gitu. Dan seterusnya. Perdagangan gitu ya, seperti apa? Ada aturan-aturan zakat gitu. Itu juga diturunkannya adalah pada tahun kedua Hijrah. Gitu. Nah, yang semakin membuat pertentangan ya antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi itu semakin panas itu adalah ketika kaum muslimin memenangkan perang Badar. Orang Yahudi semakin dengki. Jadi ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar itu, orang-orang Yahudi itu nyinyir. Bahasa kita sekarang ya, nyinyir gitu. Bagaimana ya? Mereka mengatakan begini. Jadi meremehkan. Kata mereka, jangan kamu bangga dengan kemenangan kamu, wahai kaum muslimin. Ya. Bangga dengan kemenangan kamu atas kaum yang tidak mengerti ilmu berperang. Maksudnya orang Quraisy. Ya. Demi Allah, kata mereka, seandainya kami yang kamu hadapi, niscaya kamu akan mengetahui siapa kami sebenarnya. Jangan dulu merasa bangga, begitulah kalau bahasa kita ya. Jangan dulu kamu merasa hebat, ya, bisa memerangi orang-orang Quraisy yang nggak ngerti cara perang. Ya, coba kamu menghadapi kami, kalian akan tahu siapa kami ini. Nah, jadi ungkapan-ungkapan nyinyir atas dasar kedengkian itu muncul dari mereka gitu. Dan sikap-sikap seperti ini sebetulnya juga sampai sekarang juga ada kan orang-orang seperti itu ya. Ketika kaum muslimin berbahagia, mereka susah gitu. Ketika kaum muslimin bersedih, mereka gembira. Kan ada ya orang-orang seperti itu. Nah, nyinyir mereka itu kemudian dijawab di dalam Quran surat Ali Imran
ayat 12-13. Katakanlah kepada orang-orang kafir, maksudnya orang Yahudi. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini. Dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat seburuk-buruknya. Nah ini, jadi langsung Allah menurunkan firman-Nya ketika orang-orang Yahudi ini nyinyir gitu. Nah, yang mengherankan lagi ini semakin panas ya hubungan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang. Jadi perang dingin lah begitu ya. Perang dingin artinya tidak ada peperangan, belum ada bentrokan, tetapi sudah saling menyampaikan kalimat-kalimat gitu ya. Ini kedengkian-kedengkian ya orang Yahudi itu. Yang lebih mengherankan lagi adalah orang Yahudi kemudian berempati kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang Quraisy yang dikalahkan dalam perang Badar. Bahkan salah seorang pentolan Yahudi namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Ini tokoh Yahudi. Dia juga seorang penyair. Dia sengaja datang ke Mekah, kemudian menyampaikan ya empati lah gitu ya, menyampaikan empati. Bersimpati kepada orang-orang musyrikin. Dan ketika orang musyrikin nanti ya berikutnya ya, orang musyrikin bertanya, kamu ini kok bersimpati kepada kamu? Tentu agama kamu ini lebih baik dibandingkan agamanya Muhammad. Gitu. Orang Yahudi saking kedengian. Padahal secara akidah orang Yahudi itu lebih dekat dengan kaum muslimin, dengan akidah Islam gitu. Ini karena apa? Karena kedengkian. Makanya hati-hati ya. Semoga Allah membersihkan ya hati kita dari kedengkian. Karena kalau udah dengki itu orang jadi bodoh. Kalau orang sudah dengki itu orang jadi tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Seperti orang Yahudi ini gitu. Bandingkan ya dengan kaum muslimin ketika di Mekah. Ketika terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia, kaum muslimin menjadi supporter siapa? Persia atau Romawi? Supporter Romawi. Kenapa? Secara akidah walaupun berbeda, mereka orang Nasrani, tapi secara akidah mereka ini lebih dekat dengan kaum muslimin. Maka yang didukung oleh orang-orang kaum muslimin ya, adalah orang-orang Quraisy itu mendukung Persia. Karena sama-sama musyrik. Gitu. Dan kaum muslimin ini merasa sedih. Merasa sedih ketika ternyata orang Romawi kalah. Sampai turun Quran surat Rum. Ini peristiwa sejarah yang dikomentari oleh Al-Quran. Diberitakan, gulibatir Rum. Ya, Romawi telah dikalahkan. Tetapi nanti beberapa tahun lagi dia akan diberikan kemenangan. Gitu. Karena kaum muslim waktu itu merasa sedih. Melihat peristiwa sejarah itu. Nah, artinya kaum muslimin juga saat ini kita ini ya, hikmahnya dari peristiwa ini, kaum muslimin itu harus punya perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Begitu. Lah, itu mau urusan politik, itulah ulangi ngilu orang. Nah, nggak begitu kaum muslimin itu. Karena ini berkaitan nantinya dengan kemaslahatan dan lain sebagainya, dengan dakwah gitu. Kalau orang-orang Quraisy, wah bersorak-sorai ketika Romawi kalah itu. Begitu. Ini bandingkan ya antara kaum muslimin, sikap kaum muslim terhadap Romawi dengan sikap orang Yahudi terhadap kaum muslimin ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Cari muka gitu di hadapan orang Quraisy. Oh, agama kamu lebih baik dibandingkan agama Muhammad. Begitu yang ngomongnya gitu. Nah, puncaknya kemudian terjadi ya perseteruan paling puncak dengan dengan kaum muslimin, orang Yahudi ini adalah ketika mereka melakukan pelecehan kepada seorang muslimah. Yang dilakukan oleh Bani Qainuqa. Jadi suatu hari, singkat cerita, ada seorang muslimah datang ke pasar, ya pasar Bani Qainuqa, untuk datang ke seorang pandai emas. Nah, tiba-tiba ya orang-orang Bani Qainuqa ini menggoda si muslimah itu untuk membuka cadarnya.
Tentu saja kan ditolak ya. Nah, ketika si perempuan itu sedang menunggu ya, emasnya itu disepuh gitu ya. Lalu ada orang Yahudi yang iseng mengikatkan ujung kain, ya, ujung kain dari jubah yang dipakai oleh wanita muslimah ini diikatkan gitu. Diikatkan, mungkin diikatkan ke kayu atau diikatkan kemana. Sehingga ketika muslimah ini berdiri, terbukalah aurat bagian belakang dan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang Yahudi. Seorang pemuda muslim yang melihat kejadian itu lalu memukul ya orang Yahudi yang melakukan pelecehan kepada muslimah ini. Sampai akhirnya kemudian si pemuda ini juga dikeroyok oleh orang-orang oleh orang-orang Yahudi sampai akhirnya terbunuh. Nah, ini ya, dikeroyok oleh orang-orang Yahudi hingga tewas. Nah, ini berita jadi, kalau bahasa kita sekarang jadi headline gitu ya. Wah, ramai akhirnya gitu, panas antara orang Yahudi dengan orang-orang kaum muslimin pada saat itu. Nah, disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak tegas kepada orang-orang Yahudi Bani Kainuqa. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan pengepungan ya ke benteng Bani Kainuqa. Kalau ini gambarnya bukan benteng Bani Kainuqa, ini benteng Bani Quraidah. Nanti berikutnya ada konfrontasi lagi dengan orang Yahudi. Masih ada sampai sekarang masuknya ke provinsi Madinah gitu ya. Tapi jaraknya memang cukup jauh dari wilayah Madinah. Nah, kemudian kaum muslimin mengepung ya Bani Kainuqa sampai 15 hari. Akhirnya orang-orang Bani Kainuqa ini yang petantang-petenteng sebelumnya ternyata menyerah ya. Lalu mereka pasrah menerima hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai pemimpin Madinah pada saat itu. Nah, pasca perang Badar itu sudah mulai muncul orang-orang munafik. Ya. Jadi mulai munculnya munafik itu ketika setelah terjadi kemenangan perang Badar. Jadi orang-orang musyrikin yang melihat umat Islam berada di atas angin, segera dia pura-pura masuk Islam, padahal mereka kafir. Nah, ketika kejadian seperti ini terlihat gitu bagaimana tingkah orang munafik itu, diantaranya Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ini dia mencoba melakukan pembelaan, advokasi kepada orang-orang Yahudi Bani Kainuqa. Karena memang Yahudi Bani Kainuqa ini merupakan teman koalisi atau sekutu dari kabilah Khazraj. Ya. Dan Abdullah bin Ubay ini dia adalah salah seorang pemuka ya dari kabilah Khazraj. Nah, Rasulullah waktu itu ketika Abdullah bin Ubay mencoba untuk melakukan pembelaan, lalu akhirnya kata Rasulullah, silakan mereka ini aku serahkan kepada kamu. Ya. Mau diapain, tapi syaratnya dia pokoknya harus keluar dari Madinah. Diusir dari Madinah. Ya. Bani Kainuqa ini. Nah, kemudian setelah itu, sedangkan Ubadah bin Samit, ya, yang merupakan pemuka Khazraj pada saat itu, dia bersikap tegas ya dan memutuskan persekutuan dengan Yahudi. Ketika ada peristiwa itu, maka Ubadah bin Samit itu dia segera memutuskan koalisi dengan orang Yahudi Bani Kainuqa. Ya, jadi mereka tuh di zaman pada masa itu ya, orang-orang Arab atau tradisi masyarakat pada saat itu memang sering terjadi koalisi-koalisi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Nah, di antaranya Khazraj ini berkoalisi dengan orang Yahudi Bani Kainuqa. Tapi ketika terjadi peristiwa itu, dengan tegas Ubadah bin Samit, sahabat Rasulullah itu segera memutuskan. Karena orang Yahudi ini sudah menampakkan permusuhan, pelecehan ya kepada kaum muslimin. Maka dengan tegas Ubadah bin Samit memutuskan persekutuan tersebut. Nah, ini juga disebut sebagai salah satu asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 51. Jadi
kaum muslimin tidak boleh menjadikan wali, ya, menjadi wali itu artinya luas ya, bisa pemimpin, bisa wali itu orang yang dicintai, artinya wali juga artinya orang yang didukung, orang yang ditolong gitu ya. Luas maknanya ya. Wali itu orang yang dekat ya. Wali makanya ada wali kelas, wali murid ya. Nah, kaum muslimin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir yang memerangi ya sebagai wali gitu ya. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik dan berbuat adil kepada orang non muslim atau orang kafir, tapi yang tidak memerangi kaum muslimin. Boleh berbuat baik itu boleh kepada orang-orang non muslim itu. Ya. Berbuat adil kepada mereka diperintahkan. Walaupun kepada orang non muslim, kepada orang kafir. Tapi mereka-mereka yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak menjajah kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari tanah airnya, gitu. Itu dalam surat Al-Mumtahanah ya. Ayat 8 ayat 9 tentang bagaimana aturan umat Islam itu hidup berdampingan dengan orang-orang non muslim. Diatur di dalam ajaran Islam itu. Ya. Luar biasa gitu ya. Dan tidak kita temukan dalam kitab suci agama yang lain. Yang mengatur bagaimana mereka berhubungan dengan bergaul dengan orang-orang yang selain agama mereka. Tapi dalam Quran surat Al-Mumtahanah diatur demikian tegas, jelas gitu. Demikian adilnya. Nah, akhirnya kembali lagi ke sini, Bani Kainuqa akhirnya meninggalkan Madinah. Nah, diceritakan bahwa mereka ini mendekat ke wilayah yang namanya Adro'at di wilayah Syam. Wilayah Syam itu kalau sekarang mencakup 4 negara. Syria, Yordania, Palestina, kemudian apa lagi? Libanon. Itu wilayah Syam untuk saat ini. Ya. Nah, mereka ini ke wilayah Adro'at, nggak tahu daerah mana sekarang Adro'at itu. Dan di sana mereka kemudian meninggal karena tertimpa wabah. Orang-orang Bani Kainuqa itu. Ya. Nah, nanti hadirin hafidhullah, itu pertama kali terjadinya konfrontasi kaum muslimin ya dengan orang-orang Yahudi. Nanti berikutnya terjadi ya konfrontasi dengan orang-orang Yahudi itu, ya ini konfrontasi dengan Bani Nadir. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, ya, tahun keempat Hijriah. Latar belakangnya adalah karena Bani Nadir mencoba melakukan upaya pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahun 625 Masehi, ya, terjadi konfrontasi dengan Bani Quraidah. Kenapa? Karena Bani Quraidah mereka mencoba untuk berkhianat kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin diserang oleh pasukan Ahzab ya dalam perang Khandaq itu, mereka ini mau berkhianat menyerang dari belakang. Bani Quraidah itu. Nah, ketika ternyata pasukan Ahzab itu mereka pulang ya karena diserang oleh angin yang demikian dingin ya dalam suasana yang sangat dingin, akhirnya kemudian Bani Quraidah ini diperangi oleh kaum muslimin karena telah berkhianat, telah melakukan pengkhianatan yang sangat besar, berencana untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Dan akhirnya Bani Quraidah ini dimusnahkan seluruhnya. Mereka yang dewasa, ya mereka yang tidak mau masuk Islam gitu ya, tetap dalam agamanya memerangi kaum muslimin, maka pada saat itu dieksekusi ya. Sekian ratus orang gitu. Nah, ini yang sering jadi sorotan. Ya, tapi itu diputuskan bukan oleh Rasulullah secara langsung, tapi diputuskan oleh teman koalisi mereka dari kalangan kaum muslimin. Jadi dari kalangan kaum muslim waktu itu masih ada yang berkoalisi dengan Bani Quraidah. Saya lupa namanya, Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah yang oleh Rasulullah diserahkan. Kata Rasulullah, kamu ingin diadili oleh siapa? Lalu orang Yahudi Bani Quraidah ini karena mengira ini teman koalisi ya.
ingin diadili sama Sa'ad bin Mu'adz gitu. Ternyata saat kata Sa'ad bin Mu'adz, kamu semua eksekusi gitu ya. Akhirnya dibunuh semuanya orang-orang Yahudi itu. Kecuali ya mereka ada yang memang dari sejak awal mereka tidak menyetujui gitu ya. Kemudian juga dari kalangan anak-anak, dari kalangan perempuan, kemudian orang yang bukan militer gitu ya. Ya, orang-orang yang tidak terlibat itu apalagi yang masuk Islam gitu ya. Mereka tidak termasuk yang dieksekusi. Yaitu Bani Quraidah. Jadi pengkhianatan. Sebelumnya kalau Bani Nadir mencoba melakukan pembunuhan. Kemudian nanti ada lagi terakhir, konfrontasi terakhir dengan orang-orang Yahudi adalah konfrontasi dengan Yahudi di Khaybar. Yang tadi bentengnya tadi ya. Itu pertahanan terakhir orang-orang Yahudi. Pertahanan yang sangat kuat. Peperangannya pun sampai terjadi berapa hari gitu melawan orang Yahudi itu. Ya. Nah, hadirin hafidzakumullah, sebelum kita tutup ya. Jadi dari sekilas ini tentang bagaimana kaum muslimin berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi, nyata jelas bahwa kaum muslimin memerangi Yahudi itu bukan karena mereka Yahudi lalu diperangi, bukan. Kamu Yahudi berbeda agama dengan saya perangi kamu, bukan begitu. Kamu Nasrani berbeda agama dengan kamu saya bunuh, bukan begitu. Tetapi kaum muslimin ini menyerang atau berperang dengan orang-orang Yahudi, berkonfrontasi dengan orang Nasrani misalnya. Itu karena apa? Kalau dengan orang Yahudi karena mereka berkhianat kepada kaum muslimin. Gitu. Mereka bikin ulah. Itu yang menyebabkan kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. Sebenarnya sekarang di Palestina, orang-orang Hamas itu atau rakyat Palestina itu berperang memerangi memerangi orang-orang Yahudi itu bukan karena mereka Yahudi lalu mereka diperangi, bukan. Bahkan Syekh Ahmad Yasin itu mengatakan kami memerangi Yahudi karena mereka merampas tanah air, menjajah tanah air kami. Kalau seandainya mereka tidak merampas, datang gitu ya. Datang ke Palestina, kemudian ingin hidup berdampingan gitu ya. Tentu akan diterima oleh kaum muslimin gitu. Bahkan kalau bisa di searching ya di Google itu ada foto bagaimana penyambutan orang-orang Palestina di masa-masa awal ya. Sebelum tahu bahwa ini ternyata mau menjajah gitu. Disambut. Ada fotonya itu. Orang-orang Palestina menyambut orang-orang Yahudi, orang Palestina yang muslim ya. Menyambut orang-orang Yahudi ketika datang ke Palestina. Ada fotonya, silakan cari. Ya. Karena tidak mengira mereka ini akan menjajah gitu pada awalnya gitu. Ternyata mereka punya gerakan Zionisme Yahudi ini punya rencana kan gitu untuk menjajah kaum muslimin, kemudian dipersenjatai oleh Inggris, dibantu oleh Amerika gitu. Sampai akhirnya ya terjadi sampai sehingga detik ini orang-orang Palestina, saudara-saudara kita dalam keadaan sedang dijajah. Nah, orang Hamas, Syekh Ahmad Yasin, masyarakat Palestina yang saat ini tidak suka kepada Yahudi itu bukan karena mereka Yahudi. Ya jelas kalau masalah akidah mah sudah jelas gitu ya. Sudah jelas gitu. Berbeda dengan kaum muslimin ya. Kita menyatakan mereka ini orang-orang yang kafir gitu. Tetapi maksudnya dalam masalah hubungan antar manusia terjadi kemudian peperangan ini bukan karena mereka Yahudi lalu diperangi, bukan. Tapi karena mereka sudah melakukan kezaliman. Karena mereka sebelumnya ya sudah melakukan pengkhianatan-pengkhianatan kalau di masa Rasulullah. Gitu. Jadi umat Islam ini jangan diajarin tentang kebinekaan. Ajaran Islam ini sudah sangat jelas dari sejak awal negara Madinah berdiri itu dalam keadaan masyarakatnya masyarakat yang bineka ya, sangat banyak gitu. Beragam gitu. Dan Rasulullah dengan sangat terbuka melakukan perdamaian dengan mereka. Tapi kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Karena kedengkian mereka. Gitu. Nah hadirin hafidzakumullah, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan informasi ya, wawasan kepada kita supaya kita juga memahami ya tentang tipikal ya orang-orang Yahudi ya di masa lalu. Dan ternyata juga di masa yang sekarang pun ya terjadi. Dan kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah,
tadi disebutkan ya bahwa kaum muslimin itu tidak akan terjadi hari kiamat itu sebelum kaum muslimin itu nanti berperang dengan orang-orang Yahudi. Sampai ketika mereka bersembunyi di balik batu, maka batu akan berbicara. Wahai hamba Allah, ya Abdullah, di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah dia gitu. Kecuali pohon gorkot. Pohon gorkot. Orang-orang Yahudi sekarang pada menanam pohon gorkot di rumah-rumah mereka gitu ya, untuk mereka bersembunyi. Jadi mereka mengingkari Nabi Muhammad, tetapi percaya juga dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Mereka menanam pohon gorkot gitu. Pada tahun 90-an saya pernah melihat ada di berita ya, di salah satu situs itu, bagaimana mereka itu mengiklankan tentang pohon gorkot ini dan menjadikan pohon gorkot ini sebagai hadiah pemberian gitu ya, kado kepada sesama di antara Yahudi gitu, dan ditanam oleh mereka gitu ya, di rumah-rumah mereka. Karena di dalam hadis disebutkan orang-orang Yahudi itu akan aman kalau bersembunyi di belakang pohon gorkot gitu ya. Silakan dilihat pohon gorkot itu seperti apa, lihat aja di internet, di search ya. Ada insya Allah muncul gambarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mengucapkan kepada saudara yang sudah menyampaikan kepada kita tentang mengantar awal konfrontasi kaum muslimin dengan bangsa Yahudi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada banyak informasi yang bisa diserap dan mudah-mudahan ke depan mungkin saya karena konfrontasi selanjutnya juga belum masih banyak konfrontasi yang belum secara detail disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut kajiannya di selepas bulan suci Ramadan. Kalau kita nanti akan bersama-sama buatkan programnya. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dijelaskan lebih lanjut, disilakan. Ada mungkin dari sebelah kanan saya, dari Pak Haji, di sebelah kanan. Oh, maaf, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mendengar mengenai riwayatnya Yahudi dengan Muslimin. Sekarang bagaimana kira-kira Pak Ustaz mengenai Indonesia ini? Sebab kalau dilihat sepintas lalu sekarang ini Indonesia juga memang kalau dijajah tidak. Tapi Pak Ustaz bisa lihat sendiri sekarang bagaimana keadaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saat ini peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai umat Islam tidak lagi dengan peperangan fisik. Itu yang harus disadari oleh kaum muslimin. Tidak dengan peperangan fisik. Jadi yang mereka lakukan itu adalah, kalau istilah dulu ya, populer, istilah yang pernah dipopulerkan dulu di kalangan para peminat kajian Islam, istilahnya ghazul fikri. Jadi perangnya itu perang pemikiran, invasinya invasi pemikiran. Bagaimana mereka ini menguasai kaum muslimin tidak dengan senjata dengan persenjataan bom atau apa lagi ya, roket dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menguasai kaum muslimin, aset-aset kaum muslimin itu dengan menyerang pemikiran mereka. Bagaimana supaya kepribadian mereka itu kepribadian kaum muslimin ini tidak sesuai dengan kepribadian Islam yang sebenarnya. Gitu. Dengan ghazul fikri itu ya. Kaum muslimin orang-orang yang tidak betul bahwa peperangan melawan kaum muslimin itu terlalu banyak biayanya, ya, tidak terlalu banyak biayanya, gitu. Bahkan pada abad 18 pada masa di Inggris pada masanya namanya Gladstone sambil mengatakan, selama buku ini
masih ada di dalam wajah mereka. Ini saya kutip menyampaikan bahwa kita ini kalau Al-Quran mereka ini, dan ini disadari oleh kaum imam, jemahkan. Ini saya baca dalam bukunya siapa? Yang kemarin 21 April, Ibu Kartini. Ya. Ibu Kartini itu dia menceritakan dalam surat-suratnya yang dikirimkan ke sahabatnya orang Belanda. Dia di sana dia menceritakan bagaimana keheranan dia melihat orang-orang belajar, dia suka belajar ngaji, jadi guru dari berikutnya itu Hadratus Syekh, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yaitu Kiai Haji Soleh. Nah, Kartini itu dulu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran kepada Kiai Haji Soleh Darat ini. Nah, suatu saat ini isinya apa gitu. Nah, atas desakan dari tulis tafsir Al-Quran, terjemah Al-Quran di Asia Tenggara. Tapi baru sampai belum sampai sempat selesai. Dan itu yang dipelajari oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, bahkan ada yang menyebutkan, tapi ini perlu dicek ya. Bahkan buku beliau yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, itu terinspirasi dari kalimat di dalam Al-Quran, minadz-dzulumati ilan nur. Melarang untuk menerjemahkan Al-Quran, karena khawatir kalau Al-Quran diterjemahkan, kaum muslimin ngerti Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada syariat jihad. Bahaya buat mereka. Dan itu bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di lalu orang yang pergi ke Mekah melaksanakan haji, kemudian mereka ini didata oleh orang-orang Belanda itu. Didata, bahkan saya pernah dengar, tapi ini nggak tahu benar atau enggak, pernah pergi ke Mekah. Kalau sudah pergi haji ke Mekah, mereka berinteraksi dengan orang dari luar. Mereka sudah dapat informasi-informasi tentang bagaimana perjuangan kaum muslimin di mana. Ini khawatir akan menginspirasi mereka untuk melawan penjajahan. Gitu. Ya. Jadi mereka ini sadar betul bahwa ternyata habis duit mereka untuk perang kalau dengan cara fisik seperti itu. Maka diadakanlah kajian-kajian dengan cara, nggak apa-apa, kita nggak menduduki negara A, B, C. Tetapi kita harus memastikan bahwa orang-orang yang berkuasa di negara-negara tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki visi Islam, tidak memiliki giroh Islam. Gitu. Tahun 56, ini mungkin Bapak lebih tahu ya, tahun 1956. Nah, itu kan gitu ya, gitu. Iya. Ini bukan apa itu melawan Islam, malahan dia itu mendukung Islam, tapi dia menjajahnya melalui ekonomi. Malah kemarin di Swedia ada yang membakar Quran, negara ini itu apa istilahnya kompet. Iya. Membakar Quran kemarin di Swedia itu, iya. Dan demo itu, betul. Negara ini malah presidennya itu. Tapi kita ini sekarang apa ya? Sekarang seolah-olah kita ini ekonominya udah ditutup lah. Iya. Sekarang apa aja Pak? Sekarang Bapak dari Citarum sampai Cileuneu kiri kanan siapa? Dari Braga, Ista, kiri kanan siapa? Iya. Barang-barang yang kayak gini, kan? Malah paman saya bilang Indonesia mah tinggal ini, tinggal rela sama nyanyi, tanahnya sudah orang lain, Iya. Nah, ya, jadi itu tadi. Jadi prosesnya itu awalnya tadi nggak apa-apa yang ya kita nggak lagi menjajah menduduki wilayah-wilayah itu, tapi yang berkuasa adalah orang-orang yang bisa kita setir. Awalnya itu dulu gitu ya. Nah, artinya yang mereka rusak itu adalah gini, Pak. Umat Islam